ومهداه أما بعد. Yang sama-sama kami hormati pengurus Yayasan Tasnim Malika Anura, yang sama-sama kami hormati para segenap partisipan, para segenap hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum kita mulai kajian ini, kami mohon maaf karena ada beberapa kendala ya. Akhirnya sehingga kajian ini yang seharusnya diadakan hari Senin, akhirnya digeser ke hari Selasa. Cuman ini hanya untuk hari ini saja. Insya Allah di pekan yang akan datang tetap di jadwal yang seperti kita jadwalkan. Seperti itu. Dan yang kemudian ini ada beberapa kendala juga ya karena masalah waktu juga tadi kan kita mulai seharusnya 14.30 tapi qadarullah masyaallah fa'al terjadi kesalahan teknis juga ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini merupakan kesalahan dari saya pribadi. Masih bersama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Setelah kita mempelajari di awal tentang babul wudu dan kemudian ghusl minal jinabah, maka sampailah kita pada hari yang berbahagia ini di pembahasan adab tayammum. Sebelum kita membaca bersama-sama permasalahan kitab ini atau permasalahan tayammum ini, ada beberapa yang ingin kita garis bawahi gitu. Ada beberapa yang ingin kita garis bawahi. Terus yang pertama adalah bab adab tayammum ini merupakan bab terakhir di dalam bab tahar yang di dalam kitab ini ya. Tidak seperti kitab-kitab fikih yang lain. Kitab adab tayammum ini atau bab adab tayammum ini merupakan bagian terakhir dari taharah atau bagaimana cara bersuci. Gitu. Kemudian di dalam adab tayammum, setelah pembahasan adab tayammum ini, kita akan membahas adab ad-dukhul ilal masjid yang dimana tidak ada kenanya dengan taharah, tapi ada lazim atau sebuah kelaziman yang berkenaan secara maknawi atau secara tersirat ya terhadap taharah itu tersebut. Kemudian setelah kita membahas sebelumnya di pembahasan bab wudu dan bab apalagi bab ghusl minal janabah atau mandi dari bersuci, sampailah kita kepada adab tayamum yang dimana sebelum pembahasan ini kita mengatakan bahwasanya al aslu fil insani thahirun, bahwasanya manusia ini asalnya adalah sesuatu yang suci. Bidalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad karramna bani adam, di mana bani Adam itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus bertayamum dengan air? Kenapa kita harus bersuci dengan air gitu? Karena lagi-lagi di dalam ayat yang lain mengatakan bahwasanya waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Yang dimana dari air itu kita jadikan sesuatu yang hidup gitu kan. Kita menjadikan sesuatu yang hidup. Maka apa filosofi daripada yang hidup ini yang sebenarnya sering kita katakan ya di dalam kajian-kajian sebelumnya bahwasanya beda antara mencintai hidup dengan mencintai dunia. Mencintai hidup adalah kita bagaimana caranya memperlakukan hidup ini dengan baik, bagaimana caranya menjalankan hidup yang dimana hidup itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana hidup yang anugerah tersebut berasal daripada air. Yang kita bahas di ayat yang kita bacakan sebelumnya. Bahwasanya hidup yang anugerah dari Allah ini berasal dari air. Nah, kemudian terus apa sangkut pautnya dengan tayamum gitu kan. Nah, bagaimana di hadis Sayyidina Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni ana 'abdun wa kullu 'abdin min turab. Maka pada hari ini pada kajian kali ini kita tidak menjelaskan tentang tayamum, bagaimana cara tayamum karena mungkin bagaimana cara tayamum ini sudah menjadi hal yang tidak begitu asing ya bagi kawan-kawan sekalian. Tayamum itu dikerjakan seperti apa? Tayamum itu cara mengerjakannya bagaimana? Tayamum itu mungkin sudah menjadi rahasia umum ya bagi kawan-kawan sekalian. Cuman akan tetap kita jelaskan, cuma tidak secara terperinci dalam artian tidak secara terperinci karena memang tidak rinci gitu. Seperti itu ya.
Dan karena memang simpel, tayamum itu adalah sesuatu yang simpel dan merupakan min babir rukhos, yang bagaimana merupakan dari bagian daripada rukhsah atau bagian daripada suatu dispensasi keringanan gitu. Kenapa demikian gitu kan? Karena ketika misalnya di dalam agama ini tidak terdapat rukhsah, di dalam agama kita, terutama di dalam agama Islam ini tidak mendapat kesulitan, tidak terdapat rukhsah yang dimana adanya hanya kesulitan, kesukaran segala macam, maka orang tidak akan bisa beribadah secara damai, secara tenang, secara bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan selalu merasa tertekan. Wah, saya dibebani hukum syariat segala macam. Akan kepikiran jadi kita tidak ibadah itu secara ideal seperti itu. Maka itu salah satu itu salah satu bab atau itu salah satu madkhal, portal menuju memahami syariat Allah ini secara keseluruhan, seperti itu. Kemudian sebelum lagi kita membaca ini, ada beberapa mukadimah-mukadimah yang akan ingin kita sampaikan, bahwasanya dari pertama kali kita membahas tentang air, bab air, bab wudu, kemudian bab ghusl, bagaimana cara wudu, bagaimana cara mandi, terus bagaimana cara tayamum, yang dimana semua komponen yang digunakan di dalam pembahasan-pembahasan tersebut adalah aslun minal insan. Bahwasanya itu adalah komponen-komponen dari manusia, air, kemudian turab, kemudian yang dengan turab itu dengan debu tersebut atau dengan tanah tersebut diciptakannya manusia. Begitu juga dengan air, gitu kan? Maka karena asal dari manusia itu adalah tohir, aslinya manusia itu adalah suci, maka bersuci, manusia bersuci itu dengan menggunakan asalnya dia. Dalam artian dia bersuci dengan menggunakan asal daripada dia. Dia berasal dari sesuatu yang suci, maka di refresh ulang gitu agar kembali suci pada fitrahnya. Bidalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maksudnya kedua orang tuanya, dalam artian kedua orang tua ini tidak berarti kedua orang tua bermakna hakiki, tapi kedua orang tua bisa diartikan dengan lingkungan, bisa diartikan dengan pergaulan dan lain sebagainya. Oke, mari kita membaca apa yang Imam Ghazali sampaikan di dalam kitab ini, gitu, di dalam bab Adabut Tayammum ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala adabut tayammum. Adab-adab bagaimana tata cara bertayamum. Fa in ajazta minal ma'i li faqdihi ba'da talab aw limani'i minal wusuli ilaihi min sab'in aw min habisin. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan fa in ajazta anil ma'i. Kalau misalnya kamu tidak bisa mendapatkan air atau tidak mampu untuk mendapatkan air atau menggunakan air di mana Anda ketika sudah dalam keadaan posisi janbun minat taharah atau jinabah atau jauh daripada terhalang daripada kesucian taharah aslul insan itu, kalau misalnya tidak menemukan air atau tidak dapat air atau bahkan tidak bisa menggunakan air gitu. Lifaqdihi ba'da talab. Nah, karena kita tidak dapat air karena tidak ada air tersebut setelah kita mencari. Kemudian apa dia? Aulimani'in au minal usuli ilaihi min sab'in aw habisin. Atau misalnya Anda ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk bisa mendapatkan air tersebut yang digunakan untuk bersuci. Lusul ilai min sab'in. Nah, di sini Imam Ghazali menuliskan bahwasanya min sabu'in. Sabu'in itu artinya hewan buas ya. Cuman dalam artian di sini apakah hewan buas zaman sekarang kan hewan buas kebanyakan di kebun binatang ya. Tapi apa yang diinginkan dari nas ini gitu? Apa yang diinginkan dari perkataan min sabu'in ini? Bahwasanya kalau kita tidak mendapatkan air untuk bersuci dikarenakan airnya itu tidak ada atau kita kehilangan air atau karena ada sesuatu yang menghalangi kita. Apa itu sesuatu? Min sabu'in. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan terkena hewan buas gitu. Kalau di sini Imam Ghazali secara harfiah menulis bahwasanya ini kalau misalnya terkena hewan buas atau kalau dihalangi hewan buas.
Dalam artian bahwa berarti kalau misalnya dihalangi dengan tidak hewan buas, tidak boleh dong tayamum. Oh, bukan seperti itu. Atau bisa maka bagaimana cara mengartikan ini? Usul ilaihi min sabu'in, bukan berarti secara harfi, secara hakiki kita itu kalau misalnya ada hewan buas, terus kita boleh tayamum. Hewan buas yang di sini dimaksudkan adalah adamul itmi'nan. Bahwasanya ada sesuatu yang menghalangi kita dari yang kita membahayakan diri kita gitu. Karena sabuk ini adalah bagian daripada sabuk ini apa hewan buas yang diartikan ini adalah ini bagian daripada ketakutan. Juz yuradu bihi al-kul begitu. Ya, ini ketelitian bahasa, bukti ketelitian bahasa Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Min sabu'in au min habisin. Di sini kita katakan kalau misalnya Anda mendapatkan halangan atau mendapatkan suatu penghambat untuk bisa mendapatkan air, baik itu dari apa? Dari sesuatu yang mencegah Anda dari yang menjadikan Anda itu tidak aman. Atau min habisin atau Anda dalam tekanan. Misalnya seperti apa di dalam penjara. Di sini ditulis habis ini artinya penjara ya. Yang habisin gitu atau dalam keadaan yang posisi sangat tertekan gitu. Nah, au kanal ma al-hadir tahtaj ilaihi li'atshika au atshi rafiqika. Sini kan. Atau juga airnya ada gitu kan. Tapi air tersebut dibutuhkan gitu ya. Au kanal ma al-hadir tahtaju ilaihi li'atshika au atashi rafiqika. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwasanya atau apabila air yang ada tersebut itu dibutuhkan dikarenakan apa? Karena Anda itu dalam keadaan haus atau kawan Anda haus. Baru saja kita menyebutkan bahwasanya waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Maka apa yang diinginkan dari adab tayamum ini? Maka adab tayamum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Lihifzil haya, untuk menjaga kehidupan, untuk menjaga hidup itu akan terus berlangsung gitu. Bidalil apa? Makanya Imam Ghazali menulis di sini apa? Wa kanal ma'al hadir. Meskipun atau bisa jadi air itu ada, nah, tapi adanya air tersebut dibutuhkan karena Anda merasa haus atau kawan Anda atau teman Anda itu merasa haus gitu atau bahkan Anda sangat butuh terhadap air tersebut gitu. Nah, au kana milkan li ghairika walam kana milkan li ghairika walam yabi' illa bi aktsar min kamanil mithli. Nah, atau kalau misalnya ketika air tersebut punya selain daripada Anda, maka pada zaman dahulu air itu memang diperjualbelikan. Sumur itu orang dulu kalau misalnya ke sumur itu ibarat ngerental ya. Jadi ngambil air satu gayung, satu ember itu dulu beli gitu air itu. Sama seperti sekarang juga air kan kita harus tetap bayar air ya gitu ya. Tapi apabila air tersebut bukan milik Anda, walam yabi' dan orang tersebut tidak menjual air yang mereka miliki itu kecuali dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga aslinya. Ini ibarat bahwasanya ataupun air tersebut Anda membeli air tersebut di atas harga rata-rata. Au kana bika jirahatun au maradun takhafu minhu ala nafsik. Oke. Atau Anda dalam keadaan terluka yang dimana ketika Anda itu merasa Anda mendapatkan luka atau terkena luka gitu ya, goresan atau apa gitu. Yang dimana kalau misalnya terkena air gitu, Anda akan merasa kesakitan gitu. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Maka sabarlah, maka tunggulah, just wait gitu, sampai misalnya masuk waktu fardhah, sampai misalnya masuk waktu sholat. Maka yang kita sebutkan di sini adalah sebab-sebab kenapa syuri'a at-tayammum. Kenapa tayamum ini disyariatkan, kenapa gitu. Karena pertama, karena ketidakadaannya air, kalau misalnya airnya tidak ada, atau dalam keadaan tertekan, au min habisin, au kanal ma' hadiran tahta, atau dalam keadaan ini lebih spesifik lagi ya yang ketiga ini, au kanal ma' hadir ini. Al-ma'al hadir. Ataupun airnya ada, cuman Anda sangat membutuhkan air tersebut. Karena kalau misalnya Anda menggunakan air tersebut untuk bersuci, Anda tidak dapat minum gitu. Maka ketika air ini atau sering disebut dengan kalimat ini sering disebut dengan apa?
qillatil ma', bahwasanya airnya ada cuman sedikit gitu. Contoh kita sedang berada di tengah laut, misalnya di tengah kapal ya, di tengah feri misalnya. Terus kita cuman punya air 1 liter, satu aqua gede gitu. Cuman itu aja perbekalan kita. Kalau misalnya hanya itu yang kita miliki gitu. Terus kita gunakan air tersebut untuk berwudu, maka kita akan merasa kekurangan air, maka di situ disyariatkan tayamum. Au kana milkan li ghairik. Nah, atau misalnya Anda air itu membeli tapi air yang dibeli itu di atas harga rata-rata. Au kana juraha, atau misalnya Anda memiliki penyakit atau memiliki luka yang di mana tidak bisa terkena air. Maka inilah sebab-sebab disyariatkannya tayamum. Yang di mana tayamum ini mengajarkan kita apa? Tidak hanya sekedar hanya bersuci, tapi juga apa? Tapi juga mengajarkan kita bahwasanya syariat ini datang untuk apa? Lihifzil hayah, untuk menjaga kehidupan, untuk selalu menjaga kerukunan sesama diri kita dengan kaun wal hayah. Bahwasanya titipan hidup ini adalah titipan Allah, yang di mana titipan Allah ini harus kita jaga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya apa? Syuri'a at-tayammum. Dari inilah sebabnya diturunkan Rasul. Kalau kita melihat tayamum ini dari segi komponennya, dia ini kenapa kalau misalnya pakai air ya, bersuci dengan air itu mungkin bisa kita, apa namanya, bisa masih masuk akal gitu ya. Sedangkan ada kotoran, kemudian kena ke kulit kita atau ke badan kita, kita bersihkan dengan air, mungkin itu sudah selesai dan itu masih masuk akal. Lalu kenapa dengan debu gitu kan? Kenapa harus dengan debu? Kenapa komponennya harus debu gitu? Jadi yang perlu kita sama-sama mengingat ya bahwasanya syariat kita ini adalah syariat Islam ini, ambil dari kata Islam ya taslim, nah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana ada perkara yang disebut dengan amrun ta'abbudi. Ada perkara yang disebut dengan yang tahu hikmahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kita hanya disuruh untuk mengikutkan atau kita disuruh untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya yang kita tidak ketahui hikmahnya itu berarti itu tidak benar, bukan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita ketahui hikmahnya, itu adalah sebuah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasional di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu bentuk bahwasanya Allah masih menyayangi akal manusia. Tapi ada sesuatu yang tidak yang susah diterima oleh akal. Cuman ada beberapa orang yang menemukan hal tersebut, menemukan hikmah tersebut, akhirnya apa? Akhirnya menjelaskan bahwasanya, oh, hikmah daripada bertayamum dengan bersuci dengan air itu ternyata bersih, ternyata gini-gini, ditemukan oleh para ilmuwan dan para ulama dan para pakarnya. Itu bentuk daripada apa? I'ta'ul hikmah minallahi ta'ala. Bahwasanya itu adalah bentuk pemberian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang disayangi. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Bahwasanya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah sesungguhnya dia sudah diberikan apa namanya, kebaikan dan fadilah yang sangat luar biasa. Maka apa kata Imam Ghazali di sini kemudian? Ketika kita sudah diberitahu tentang bagaimana apa yang menyebabkan kita itu harus tayamum gitu, dan bagaimana solusinya apabila terjadi salah satu di antara penyebab-penyebab yang ada di atas. Wa qala tsumma qsid sa'idan thayyiban 'alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Nah, kata Imam Ghazali. Maka carilah debu gitu kan, debu yang suci gitu kan, debu suci ya, bukan debu yang kita temukan di jalan raya gitu, yang sudah terkena komponen dari kotoran-kotoran hewan yang sering kita temukan di jalan, tapi debu yang suci, sering kita temukan di jendela misalnya, di meja misalnya. Kemudian apa? Kata Imam Ghazali, "Thayyiban 'alaihi turabun khalisun tahirun layyinun." Yang di mana kita silahkan mencari debu, ya silahkan mencari tempat yang di mana ada turab gitu kan. Bahwa tempat yang bersih, yang di mana ada debunya, khalis, debu yang murni, bukan debu campuran.
debu murni atau debu original ya, yang ori gitu, bukan yang KW. Khalisun thahirun, yang suci, layyinun, yang nggak usah terlalu tebal. Ya, thahirun layyinun, yang tidak usah terlalu tebal, yang tipis-tipis saja. Itu sering kita lihat misalnya di pintu, di jendela, di tembok misalnya seperti itu ya. Kemudian apa yang kita lakukan setelah kita menemukan debu yang seperti kriteria yang dikatakan ini? Fadrib alaihi kafaik. Nah, ini sudah masuk kepada kaifiyah, bagaimana caranya kita bertayamum. Tadi di atas kita sudah membahas tentang sebab-sebab tayamum, maka masuk di sini kepada bagaimana cara pelaksanaannya gitu. How, bagaimana cara melaksanakan tayamum tersebut. Fadrib alaihi kafaik. Nah, kalau kita artikan secara bahasa, fadrib ini pukul. Kan nggak mungkin kan kita pukul dar gitu, bukan. Cuman kita letakkan tangan ini di atas tempat yang ada debunya tersebut. Kan doman, doman baina asabi'ik. Nah, yang dimana kita merapatkan jari-jari ini, kita rapatkan gitu. Yang punya cincin silakan dilepas ketika tayamum, karena itu menghalangkan debu dari yang wajah yang kita basuh, atau mungkin tangan yang akan menjadi rukun yang akan kita bahas ke depannya. Tapi wan wistibahatus shalah, maka niatkan untuk istibahatis shalah. Nah, jadi bukan lirafil hadas, tapi istibahatis shalat, atau agar dengan tayamum ini dibolehkannya kita sholat, syarat kita sholat gitu kan. Bukan untuk mengangkat hadas gitu. Apa katanya di sini? Wan wistibah atau sholat, maka niatkan untuk apa? Untuk istibahah sholat. Jadi niat itu ketika niat toharoh itu kan ketika kita mandi ya. Contohnya ketika kita melaksanakan mandi besar, atau ketika kita berwudu itu nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari wastibahatus sholati lillahi ta'ala, atau syarat untuk kita itu bisa melakukan sholat lillahi ta'ala gitu. Tapi di sini kita tidak li raf'il hadas, tapi apa? Niatnya istibahatis sholat. Maka bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Atau kalau misalnya mau lebih panjang lagi, nawaitu tayammuma listibahatis sholati badalan minal wudu'i, alternatif dari wudhu lillahi ta'ala. Gitu. Ini bentuk lepas niatnya yang kita sebutkan tadi. Tapi aslun niat itu di dalam hati. Jadi kita niatkan bahwasanya ini tidak untuk merofil hadas, tidak untuk mengangkat hadas, tapi untuk istibahatis sholat. Yang dimana sering kita katakan ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu mempermudah kita untuk ibadah, itu bentuk kasih sayangnya. Itu bentuk daripada fadl daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah bermuamalah kepada kita itu bukan muamalatul adl, bukan muamalah yang 1+1 sama dengan 2. Karena kata masyayikh kita di sini, lau amalakallah muamalatal adl la halakta. Kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bermuamalah, berinteraksi dengan Anda itu dengan interaksi keadilan, maka Anda nggak ada apa-apanya gitu kan. Mengapa gitu? Karena kalau misalnya Anda beribadah satu, kalau misalnya dengan adil gitu, memang Allah Maha Adil jelas gitu kan. Tapi yang kita inginkan ini apa? Ketika kita beribadah, Allah itu muamalahnya muamalah fadl atau fadilah gitu. Allah, kita beribadah satu, Allah balas 10. Gitu. Kita beribadah 5, Allah balas 50. Itu namanya fadl. Nah, cuman kalau kita irtikab, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, Allah muamalahnya muamalatul adl. Bahwasanya semua yang melakukan kesalahan akan menempuh atau akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan gitu. Kullu nafsin bima kasabat rahin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang tuh ya memiliki tanggung jawab masing-masing. Dalam ayatnya laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Gitu. Apa yang mereka lakukan, maka itulah yang akan mereka tanggung jawabkan. Seperti itu. Dan ini apa yang kita inginkan dari fadl tadi gitu. Ini bentuk muamalah fadlnya Allah gitu. Adanya tayamum, disyariatkan tayamum ini bentuk rahmatan lillahi ta'ala lana. Ini bentuk salah satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mengapa gitu kan? Karena yang seharusnya kita sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala al-Jamil al-Jalil, yang maha indah, yang maha perkasa gitu. Malah kita dalam keadaan yang tidak suci sebenarnya kan, tidak, hadasnya masih ada, tapi apa? Allah masih kasih dispensasi gitu. Nggak apa-apa, sini ta'ala ya Allah, saya masih menerima Anda gitu. Selama Anda masih mengingatku gitu.
Itu kata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disyariatkanlah tayamum ini. Oke, kita lanjutkan. Dhaman baina asabiq wan istibahati shalah wamsah bihi ma wajhaka kullahu marratan wahidatan. Maka ketika tayamum ini kita basuh semua wajah kita itu satu kali aja gitu kan. Ya, kalau misalnya di wudu mungkin kita 3 kali, kalau di sini satu kali aja. Dalam tayamum ini satu kali saja. Maka bagaimana kaifiahnya ya sudah maklum ya, bagaimana cara bertayamum itu sudah tahu, semuanya sudah tahu, dan itu kami rasa semuanya sudah mengetahui bagaimana cara melaksanakan tayamum ya. Yang pertama ketika kita melakukan basuh muka itu tangannya dirapatkan seperti ini, kemudian ditaruh di atas debu atau di tempat yang ada debunya, tap gitu. Famsah bihi ma wajhaka kullahu marratan wahidatan. Satu kali saja dibasuh. Dah, gitu. Apa kata Imam Ghazali selanjutnya? Wamsah kullahu marratan wahidatan. Wala tatakallaf isalal ghubari ila manabiti syu'uri khaffat au kathfat. Bahwasanya, dan sebagaimana di sholat, sebagaimana di wudhu itu kita yang semuanya yang bisa kena air kita kenakan gitu ya, misalnya punya jenggot gitu kan, yang punya janggut kita gini-gini kan, yang punya apa namanya jambang kita gini-gini kan, cuman kalau di wudhu enggak, tidak, kalau di tayamum ini tidak perlu gitu. Cukup wajah yang kita sudah sebutkan ya, kategori wajah adalah dari atas sampai bawah ini, dari sini sampai ini yang disebut dengan wajah. Maka jangan, kalau misalnya punya jambang di sini dan langsung nyambung ke janggut, jangan digini-ginikan gitu. Cukup sekali saja dari luar. Terus kemudian bagaimana? Kata Imam Ghazali setelahnya, "Tsumman za khatamaka wadrib darbatan saniyatan mufarrajan baina asabi'ika wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqai." Nah, ini tata cara yang kedua. Kalau kemudian inza khatamaka, kalau misalnya punya cincin, lepaslah cincin seperti kita katakan tadi, cuman lebih indahnya lagi kalau misalnya memang punya cincin dilepas dari awal gitu. Maka wadrib darbatan saniyatan mufarrajan baina asabiq. Nah, ini bedanya yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama itu kita tangannya dirapatkan, yang kedua itu direnggangkan seperti ini, mufarrajan dibuka gitu. Yang kedua ya. Ditepuk ke debu, kemudian mufarrajan baina asabiq wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqai. Nah, kemudian dibasuhlah itu sampai tangan kita sampai mirfaq, sampai ini sikut gitu. La mirfaq. Nasabika wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqaika. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Fa in lam tastau'ibhuma fadrib darbatan ukhra ila an tastau'ibhuma. Stau'ibahuma. Kalau misalnya memang dengan satu debu saja tidak cukup gitu kan. Misalnya kita memiliki tangan yang lebih panjang dari seperti biasanya gitu. Maka dilakukan darbatan ukhra atau tepukan debu yang lain sampai kita bisa membasuh keduanya dengan debu, diratakan dengan debu seperti itu. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Summamsah ihda kaffaika bil ukhra wamsah ma baina asabi'ika bit takhlil wa shalli bihi fardhan wahidan. Nah, kemudian diusap-usap nih ke kedua tangan ini, ke kedua pergelangan tangan ini. Wamsah ihda kaffaika bil ukhra seperti ini. Wamsah ma baina asabi'ika. Nah, ini disilang-silang seperti ini setelah melakukan tangan itu tadi ya. Membasuh tangan itu kemudian disilang-silangkan seperti ini di tangan gitu. Nah, tadi. Bil ukhra wamsah baina asabi'ika bit takhlil wa shalli bihi. Nah, maka salatlah dengan tayamum tersebut fardhan wahidan. Bahwasanya masa tenggang atau masa berlakunya tayamum ini hanya bisa dilakukan oleh satu tayamum itu satu salat fardu saja. Gitu. Kemudian wa ma syi'ta minan nawafil ba'dal fardi. Nah, dan terserah Anda setelah melakukan fardu itu dari pekerjaan-pekerjaan yang nawafil. Contohnya setelah kita wudhu, setelah kita tayamum, kemudian kita sholat sunnah, qobliyah, gitu kan. Atau sholat sunnah
ba'diyah, itu tidak masalah. Dalam artian ketika masuk waktu sholat, kita misalnya tidak memiliki air sholat zuhur misalnya, yang memiliki qobliyah dan ba'diyah. Yang di mana masa berlaku masa tenggangnya itu bukan satu sholat, tapi satu jenis sholat. Kita harus bedakan jenis sholatnya, apakah sholatnya fardu atau sholat nafilah. Kalau misalnya seperti sholat zuhur yang ada qobliyah dan ba'diyah, maka kerjakan ba'diyah dengan nafilah tersebut, ya dengan tayamum tersebut, kemudian mengerjakan faridah, mengerjakan sholat fardu, mengerjakan sholat yang wajib, sholat zuhur, kemudian masyita minan nawafil. Setelah itu ba'diyah mau 4 kali, 4 rakaat atau mungkin 12 rakaat, masyita minan nawafil, mau 100 kali terserah. Cuman kalau misalnya sudah masuk waktu maghrib, ya silahkan tayamum kembali. Seperti yang dikatakan Imam Ghazali di sini. Apa katanya? Apa kata Imam Ghazali di sini? Faida aradta fardan sanian, kalau misalnya Anda menginginkan sholat fardu yang lain, lain daripada yang sebelum tayamum tadi, fasta'nif lahu tayammuman akhar. Maka lakukan tayamum yang lain gitu. Jadi yang kita ingin katakan di sini adalah tayamum ini merupakan pertama itu bentuk daripada apa intisari daripada pelajaran tayamum ini. Pelajaran tayamum ini adalah satu, ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Yang dimana Islam itu datang lihifzil hayah, untuk menjaga kehidupan manusia, untuk menjaga kedamaian manusia. Terus yang kedua, bahwasanya di dalam agama Islam ini ada yang disebut dengan umur at-ta'abudi atau amrun ta'abudi. Perkara yang dimana bahannya berlaku sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Kemudian yang ketiga, tidak semuanya perkara yang ada dalam syariat Islam itu bisa dicerna oleh akal. Mengapa gitu kan? Karena kayak tadi adanya syariat itu adalah perkara sami'na wa ata'na. Islam itu datang dari kata taslim yang dimana artinya berserah diri. Kita berserah diri pada Allah, terserah yaf'alu ma yasha' kepada kita. Allah melakukan apapun yang Allah perintahkan, ya kita lakukan, laksanakan sami'na wa ata'na seperti itu. Dan adapun kalau misalnya ada perkara yang apa? Kalau misalnya ada perkara yang diketahui oleh akal atau yang bisa kita ketahui sebabnya atau yang bisa ditemukan sebabnya secara terang-terangan gitu kan. Misalnya ketika sering kita mendengar ya penemuan bahwasanya di dalam molekul air ketika kita bacakan kalimat thayyibah misalnya seperti bismillahirrahmanirrahim, atau seperti kita bacakan surat Al-Fatihah di dalam air tersebut, maka molekulnya itu akan berubah menjadi molekul yang positif. Dan itu yang menemukan bukan orang Arab, itu orang Jepang yang menemukan. Seperti itu. Nah, dalam artian apa? Itu bentuk bahwasanya Allah itu yu'til hikmata may yasha, memberikan hikmah daripada syariat ini pada siapa yang Allah kehendaki, pada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah, maka dia memiliki kebaikan yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, bagaimana tata cara tayamum, dan tata cara tayamum ini ya mungkin sudah sering kita tahu ya, bahwasanya tayamum dengan debu, dan debu tersebut adalah asal daripada manusia, manusia itu tohir, manusia itu suci, maka dia harus kembali kepada fitrahnya, kembali kepada sucinya. Yang dimana ketika dia terkena sesuatu yang menghalangi dia dari kesuciannya, maka dia harus kembali mengupgrade kesucian tersebut dengan dari apa manusia tersebut berasal. Oke, kita bahas selanjutnya. Mungkin bisa dibalik ya. Apa kata Imam Ghazali setelah itu? Oke. Kemudian Imam Ghazali masuk ke pembahasan adab al-khuruj ilal masjid. Nah, ini bagaimana caranya kita keluar untuk pergi ke masjid gitu. Kenapa kok dari tayamum atau dari toharoh tadi itu langsung pergi ke masjid? Kenapa kok alaqahnya masjid gitu? Masjid ini merupakan sebuah rumus atau merupakan sebuah apa namanya ya rumus ya, saya kita katakan ya, Sadat Sufiyah itu memiliki rumus atau memiliki kode etik gitu ya, dalam artian bahwasanya khuruj ilal masjid ini yang dikatakan saya pergi ke masjid. Oke, secara bahasa kita artikan ini adalah adab pergi ke masjid gitu. Cuman apa yang diinginkan Imam Ghazali dari khuruj ilal masjid tadi? Gitu. Sebagaimana masjid itu merupakan salah satu kekhususan Nabi ya.
khususiyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana umat-umat selain umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin menyembah Allah, jika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka harus pergi ke tempat tertentu. Oke, Islam mungkin pergi ke tempat tertentu seperti haji misalnya. Ada salah satu rukun Islam yaitu haji. Pergi haji bila mampu gitu. Kita nggak mungkin pergi haji itu ke Jakarta, nggak mungkin. Kita nggak mungkin pergi haji ke misalnya ke Yordan, tidak mungkin. Karena kita disyariatkan oleh Allah pergi haji itu ke Baitullah gitu. Oke, itu sama seperti umat-umat terdahulu juga. Tapi apa bedanya gitu kan? Ketika umat-umat terdahulu itu ingin mengerjakan fardhah atau sholat yang difaridohkan, ibadah yang Allah faridohkan kepada mereka, maka mereka harus pergi ke tempat tersebut. Berbeda dengan kita. Kalau kita hanya satu ibadah saja yang ke tempat tertentu, dan itu pun bila mampu lagi. Kalau tidak mampu ya sudah seperti itu kan. Nah, yang masjid ini gitu kan. Masjid ya, atau tempat sujud, tempat kita bersujud, tempat kita menyembah pada Allah. Ini salah satu khususiyah dari umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjida, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang dimana salah satu khususiyahku, kata Nabi Muhammad, sabda beliau, Allah memberikan aku itu semua tanah yang ada di atas muka bumi ini bisa dijadikan masjid. Maka dalam artian ketika kita ingin iktikaf di masjid dan kita itu tidak mampu pergi, dalam artian ada kendala yang menjadikan kita itu tidak sanggup untuk pergi iktikaf ke masjidnya. Kita ambil satu sajadah, kita gelar, dan kita niatkan untuk iktikaf di atas sajadah tersebut, maka sajadah tersebut sudah mengambil hukum masjid. Itu di dalam fikih, di dalam literasi fikih kita, di dalam ilmu fikih dikatakan demikian. Maka apa yang diinginkan dari adab khuruj ilal masjid ini, atau apa makna daripada adab pergi ke masjid ini? Bukan masjid seperti mana bangunan yang memiliki kubah, yang memiliki menara, dan di samping-sampingnya itu ada toa gitu. Tapi masjid yang kita inginkan di sini adalah masjid yang lebih luas lagi, yaitu karena Imam Ghazali itu membagi masjid itu ada yang disebut dengan masjid as-saghir, atau masjid yang sering kita lihat ya, masjid yang ada, yang pada umumnya gitu, atau yang disebut dengan masjid al-akbar. Apa itu masjid al-akbar? Al-kaun wal haya. Maka kehidupan bumi, alam semesta ini juga masjid gitu. Dalam artian dalam hadis Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wajulat liyal ardu masjidah. Maka alam semesta ini pun bisa dijadikan masjid. Gitu kan. Bisa dikategorikan sebagai masjid. Al-masjid al-asghar, as-saghir, dan masjid al-akbar. Masjid as-saghir ya masjid yang sering kita lihat pada umumnya, tapi masjid al-akbar itu adalah masjid yang lebih besar daripada itu apa? Ya muka bumi dan alam semesta ini. Karena di mana di segala penjuru bumi itu dibolehkan untuk berzikir kepada Allah, kecuali dia ada 7 tempat yang tidak dibolehkan berzikir kepada Allah di dalamnya. Salah satunya adalah kamar mandi yang kita sudah bahas di bab sebelumnya. Maka apa arti daripada adab khuruj ilal masjid ini adalah persiapan kita untuk bisa iqbal ala Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok Imam Ghazali membahas di sini adab khuruj ilal masjid? Karena apa? Ada kesinambungan antara pergi ke masjid dengan khusyuknya sholat ketika nanti sudah berada di dalam masjid. Gitu. Oh, kok bisa seperti itu gitu? Karena nanti akan kita bahas di pembahasan yang adab sholat al-faridah, itu akan di pembahasan yang ke depan ini akan kita temukan apa korelasinya. Silahkan diingat-ingat nanti. Ya, adab khuruj ilal masjid atau persiapan kita litahayyuina. Persiapan kita untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa sebelum kita pergi ke masjid, sebelum kita pergi ke makan li sujud ini, kita diajarkan bagaimana caranya bersuci, apa yang kita lakukan untuk menghadap Sang Zat yang Maha Suci, dan kita pergi juga ke hadapan yang Maha Suci gitu. Makanya karena memang Islam ini suci. Yang menyembahnya, yang disyariatkan itu juga suci gitu. Dan tempat objek ibadahnya pun yang Maha Suci. Karena memang Islam itu tahir. Makanya ada hadis atau ada pendapat yang mengatakan an-nazafatu minal iman. Nah, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, karena apa? Karena dengan menjaga
kesucian, dengan menjaga kebersihan itu kita salah satu memberikan syiar iman gitu. Waqala, apa kata Imam Ghazali di sini? Adabul khuruj ilal masjid, atau bagaimana tata cara kita untuk siap muqabbalah, untuk siap iqbal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta min taharatika, kalau misalnya sudah selesai dari Anda bersuci, berarti statusnya Anda sekarang sudah suci ya. Fa shalli fi baitika raka'atil fajr in kana al fajru qad tala'. Hmm. Maka sholat sunnah fajar 2 rakaat di rumah Anda gitu. Ini kan tadi ceritanya dari kita bangun tidur, adab kita bangun tidur diajarkan di dalam Islam. Ketika kita bangun tidur pergi ke kamar mandi, maka adab pergi ke kamar mandi diajarkan di dalam Islam. Ketika di kamar mandi kita ngapain, maka dia adab bagaimana di duhulil khala fil khala itu kita diajarkan di dalam Islam. Kalau misalnya bangun tidur itu kita terkena jinabah atau hilam atau mungkin setelah melakukan jima, kita harus ngapain, diajarkan juga di dalam Islam. Sampai perkara sedetail itu Islam mengajarkan kita, mengatur kita gitu. Karena apa? Itu bentuk daripada Allah itu sangat teliti kepada kita. Allah itu arham bina min anfusina. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita pada diri kita sendiri. Mungkin ya orang-orang mengatakan, wah, kalau misalnya Allah sayang, kenapa Allah memberikan kita cobaan seperti ini gitu. Kalau misalnya orang tertimpa, kenapa Allah memberikan cobaan kepadaku? Mengapa Allah memberikan ujian-ujian ini kepadaku segala macam? Ya, begitulah tabiat manusia. Coba kalau misalnya dia sedang diliputi atau sedang tenggelam di dalam nikmat yang harusnya mereka rasakan, apakah mengatakan, kenapa? Pernah, bahkan sangat minim sekali kita menemukan orang yang mengatakan, kenapa Allah memberikanku kekayaan? Sedangkan di dalam kesempitan kita selalu menyalahkan Tuhan gitu. Tuhan kenapa? Ya, sering kita mendengarkan gitu. Semoga kita terjaga dari hal-hal demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Maka apa yang kita inginkan di sini bahwasanya tadi fasalli fi baitika raka'atil fajar. Nah, kenapa fajar? Karena waktu fajar itu waktu kita bangun, gitu kan. Tadi yang di bab pertama mungkin bagi yang ini ya, kita flashback sedikit tadi, makanya kita flashback karena di sini ada kata-kata al-fajr gitu. Wa in kana al-fajru qad tala', kalau misalnya sudah nyampe kalau sudah masuk waktu fajar. Tapi kalau belum masuk waktu fajar bagaimana? Silahkan tahajud. Salat sunnah fajar. Karena apa? Rakaatai qabla al-fajr atau qabla subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Wa kadzalika yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak pergi ke masjid gitu kan. Kemudian apa kata Imam Ghazali di sini? Tsumma tawajjah ilal masjid. Maka tawajjah, pergilah ke masjid, menghadaplah kepada masjid. Nah, kenapa kok Imam Ghazali tidak mengatakan summazhab ilal masjid, tapi tawajjah ilal masjid. Menghadaplah kepada masjid. Bukan diartikan pergilah ke masjid. Bukan berarti saya di sini mengatakan bahwasanya jangan pergi ke masjid, bukan. Tapi summa tawajjah ilal masjid. Imam Ghazali mengatakan menghadaplah kepada masjid. Ingat mukadimah yang kita katakan, masjid ini bukan masjid yang sering kita temui. Bukan, tidak sesempit itu masjid yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Tapi apa? Masjid yang lebih luas. Yaitu apa? Al-Kaun wal Hayah, Masjidul Akbar. Bumi dan alam semesta ini. Tawajjah ilal masjid. Maka hadapkanlah diri terhadap tempat yang ingin kita sujud di atasnya gitu. Wala tada'is shalah fil jamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. La siyama sholatis subh. Fa sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadhi bi 27 darajatan. Nah, coba kita ini kan di sini wala tada'is sholata fi jama'atin. Jangan sampai meninggalkan sholat jamaah, kata Imam Ghazali. Jangan sampai, bukan berarti haram, bukan berarti. Maka ulama mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai masuk perkara wajib fardu gitu. Wah, setelah ini kalau misalnya ini diplesetkan lagi nanti nih, wah ternyata Ustadz Faldi mengatakan bahwasanya tidak wajib jamaah. Bukan yang mengatakan, bukan saya gitu, yang mengatakan ulama bahwasanya hukum daripada sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah, bahwasanya tidak termasuk daripada fardhu, sunnah muakkadah.
Dalam artian sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Dan lagi-lagi sholat jamaah ini sunnah muakkadah lirijal, hanya untuk laki-laki saja gitu kan. Tidak sholat jamaah di masjid maksudnya ya. Cuman kalau sholat jamaah misalnya sholat jamaah terus di rumah bagaimana gitu kan. Kalau misalnya kita sholat jamaah terus di rumah boleh enggak gitu kan? Enggak masalah selama waktunya masuk waktu sholat dan selama ya, sholat subuh ya sholat subuh gitu. Bukan sholat subuh ternyata itu di sholat zuhur ya. Ya itu perkara pribadi ya, perkara masing-masing gitu. Terus apa kata Imam Ghazali di sini? La siyama sholat as-subhi, apalagi sholat subuh. Nah, sholat jamaah subuh nah, di masjid itu salah satu sunnah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada dua sholat yang menjadi sesuatu yang berat dikerjakan oleh orang-orang munafik, yaitu apa? Sholat subuh dan sholat Aisyah. Gitu. Salatani asqalu indal muna'a, asqalu salati indal munafiqin, sholatus subhi wa sholatul Aisyah. Sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Makanya sering kita katakan di sini bahwasanya pria yang tangguh itu bukanlah pria yang mampu mengangkat beban yang sangat berat. Pria yang tangguh itu bukanlah pria yang bisa mengalahkan musuh sebanyak-banyaknya. Dan pria yang tangguh itu bukanlah pria yang bisa membunuh musuh dalam waktu yang sekejap. Tapi pria yang tangguh itu adalah pria yang mampu mengangkat kedua kelopak matanya di saat waktu manusia pada tidur. Itu adalah pria yang tangguh sebenarnya gitu. Bukan pria yang bisa menaklukkan musuh segala macam. Karena pria yang tangguh sebenarnya itu adalah pria yang mampu mengangkat kedua kelopak matanya ketika penciptanya itu memanggil. Itulah sebenarnya pria yang tangguh gitu kan. Memang tangguh di hadapan manusia, tapi apakah tangguh di hadapan yang maha kuasa? Belum tentu. Itu. Makanya ini yang kita bahas ini yang diinginkan Imam Ghazali la siyama sholatus subah. Apalagi sholat subuh bagi laki-laki gitu. Wa sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Karena kenapa kok sholat jamaah itu kita tidak boleh tinggalkan, kata Imam Ghazali. Jangan sampai ditinggalkan, kata Imam Ghazali. Karena sholat jamaah tersebut adalah mengungguli sholat farad atau sholat sendiri-sendiri itu dengan 72 derajat lebih tinggi. Makanya kita disyariatkan untuk dianjurkan untuk pergi sholat jamaah. Gitu. Karena dari sholat jamaah ini mengajarkan kita untuk apa? Dari sholat jamaah ini mengajarkan kita untuk pertama merapatkan shaf. Nah, ini akan nanti kita bahas di pembahasan sholat ya. Bahwasanya apa sih yang diinginkan syariat kita ini dari adanya shaf yang harus rapat? Apa sih yang diinginkan dari syariat ini ketika azan berkumandang? Apa sih yang diinginkan dari syariat ini ketika imam mengatakan Allahu Akbar kemudian kita bergerak di harokat belakang di pergerakan belakang imam itu akan dibahas akan kita kupas insya Allah di kajian kita di dalam kajian ini ya kita kupas tuntas secara bersama insya Allah subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ghazali di sini? Fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal ribhi fa ayyu faidatin laka fi talabil ilm. Nah, kalau misalnya Anda meremehkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini atau keuntungan yang besar seperti ini sebagaimana kita katakan bahwasanya sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, maka itu keuntungannya sangat besar sekali lebih daripada dunia dan seisinya. Kemudian sholat jamaah yang dimana tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana itu adalah uh, keuntungan yang sangat luar biasa. Kemudian sholat subuh yang dimana ini adalah sholat yang mengkhususkan mana itu orang munafik dan mana itu orang yang beriman hakiki. Itu sangat fadilahnya sangat besar. Dan juga sholat jamaah yang dimana lebih tinggi derajatnya 27 kali daripada derajat sholat yang sendiri. Maka katanya, kalau misalnya kata Imam Ghazali, fa in kunta tatasahal fi misli hadzal ribah. Kalau Anda meremehkan ya tatasahal itu malah cuman segitu. Nah, kalau Anda meremehkan hal-hal yang seperti ini,
fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilm? Maka apa gunanya Anda itu belajar gitu kata Imam Ghazali di sini. Apa faedahnya Anda belajar gitu? Karena Imam Ghazali itu menginginkan apa yang diinginkan Imam Ghazali dari manhaj beliau gitu. Bahwasanya bahwasanya manhaj kita itu adalah al-ilm wal amal. Bahwasanya manhaj kita kata Imam Ghazali itu adalah berilmu dan beramal gitu. Al-ilm qabla al-qauli wal amal. Bahkan di dalam Sahih Bukhari itu ada bab mustaqil, ada bab tersendiri yang mengatakan al-ilm qabla al-qauli wal amal. Bahwasanya ilmu itu untuk apa? Ya, untuk diamalkan gitu. Karena Masyayikh kita mengatakan di sini bahwasanya seorang alim itu tidak dikatakan alim sebelum dia itu amila bima ya'lam gitu. Hanya kata Masyayikh kita di sini man amila bima alima 'allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang sudah dia ketahui gitu. Man amila bima alima 'allamahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang sudah dia ketahui, mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan diajarkan oleh Allah sesuatu yang dia tidak ketahui. Sebagaimana di ayat Al-Qur'an mengatakan bahwasanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan Anda sesuatu yang tidak akan Anda ketahui. Wa yu'allimukumullah. Allah akan menjadikan kamu alim, yu'allim, akan menjadikan kamu itu alim. Gitu. Dengan apa? Dengan bertakwa. Ya, ingat pembahasan takwa kayaknya kita bahas di muqaddimah ya. Di muqaddimah kitab dan itu samaratul ilm apa? At-taqwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Alhamdulillah ya ada kesinambungan gitu. Insyaallah. Cerdasan dari Imam Ghazali, kan? Apa kata Imam Ghazali? Summa qala wa inna samaratul ilm al-amal bih. Bahwasanya buah daripada ilmu itu adalah amal. Kalau misalnya Anda hanya sekedar mengetahui tanpa beramal ya buat apa? Makanya di dalam matan Zubat itu dikatakan wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Di mukadimah juga sudah kita bahas bahwasanya seorang alim ketika dengan ilmunya dia tidak mengerjakan itu pertama kali diazab sebelum Abu Jahal, sebelum Abu Lahab, sebelum Firaun Ramses II, gitu kan, Ramses II itu. Itu alim yang layak mal bi ilmihi itu dulu yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Summa qala, mungkin bisa dibalik. Fa idza sa'aita ilal masjidi, apabila Anda bergerak gitu, apabila Anda itu menghendakkan pergi ke masjid, famshi ala hani'atin wa tu'adatin. Nah, maka jalanlah dengan tenang, jangan jangan terburu-buru, jangan gerusah-gerusuh, sangat tenang gitu, mutmain, seakan-akan kita itu memang pergi ke hadapan Allah, pergi ke hadapan Allah itu secara itminan, secara tenang, secara damai, secara jangan gerusah-gerusu, jangan geser sana, geser sini, senggol sana, senggol sini, jangan. Ya gitu. Jadi, apa kata Imam Ghazali, "Wala ta'jal." Nah, kan jangan jangan terburu-buru. Kenapa? Fa innal ajalah itu minasyaiton. Bahwasanya terburu-buru itu adalah perbuatan dari perbuatan dari setan. Al-ajal itu minasyaiton. Buru-buru itu menjadikan kita nanti tidak tenang gitu. Jadi santai, santai, bukan santai di sini leha-leha, beda. Santai dengan apa namanya, haniah. Haniah itu tenang, dengan tenang, bukan dengan gerusa-gerusu, dengan ngos-ngosan, dengan buru-buru. Kenapa? Karena kalau kita buru-buru itu ketika kita takbiratul ihram itu biasanya fokus itu tidak beraturan itu. Ketika Allahu Akbar, aduh sendal ditaruh di mana tadi? Enggak, biasanya kalau misalnya kita terburu-buru dalam sholat itu, dalam pergi ke masjid itu biasanya biasanya ya, biasanya itu ada sesuatu yang dilupakan di situ atau ada sesuatu bukan yang dilupakan atau ada sesuatu yang menjadikan kita kepikiran. Pergi ke masjid dengan motor misalnya, motor baru masih plat putih. Buru-buru pergi ke masjid, sampai masjid, tap, wah ternyata imam sudah takbiratul ihram, lari, buru-buru gitu kan. Ternyata ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, aduh kunci motor ketinggalan, motor baru segala macam. Sedangkan kita di dalam sholat mengatakan apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lidah kita mengatakan ini wajah tuh.
bahwasanya aku menghadap kepada Allah Fatir sama, tapi pikiran dalam pikiran apa? Dalam pikiran, aduh kunci motor belum dicabut segala macam. Apakah kita tidak malu berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan demikian? Makanya Imam Ghazali memberikan kita solusi apa? Famshi ala hayatin ala haniatin watu adatin wala ta'jal. Ini apa? Ini semua ini mukadimah untuk apa? Untuk khusyuk di dalam sholat. Untuk kita biar bisa tenang ketika takbiratul ihram itu tidak ada di dalam pikiran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu bisa-bisa kalau kita tanpa sadari air mata itu berlinang. Karena apa? Karena kita memang benar-benar siap, karena kita memang benar-benar dalam keadaan musta'id, ketika kita dalam keadaan memang benar-benar ready gitu menghadap Allah Subhanahu wa taala hadratul jamil gitu kan. Makanya ini adalah salah satu solusi Imam Ghazali agar kita itu bisa sholat dengan khusyuk gitu. Meskipun khusyuk di dalam sholat itu bukan termasuk apa? Bukan termasuk rukun sholat, tapi dia apa? Poin plus daripada sholat atau poin plus daripada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu kenapa orang-orang yang menjalankan sholat itu masih menjalankan perbuatan keji dan munkar? Bukan karena sholatnya bukan seperti sholat yang pada umumnya, apa yang seharusnya, yang semestinya gitu ya. Tapi ada beberapa hak-hak yang mungkin beliau tinggalkan gitu. Terus bagaimana? Apakah sholatnya sah kalau tidak khusyuk? Sah menurut ulama fikih. Karena khusyuk bukan syarat sah sholat, wala rukun sholat. Tapi dia adalah poin plus daripada sholat. Syaratul kamal, kata ulama dalam ini pembahasan fikih. Apa kata Imam Ghazali kemudian? Wa qul fi tariqika Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Nah, lagi-lagi ketika di jalan ini, ketika kita hendak pergi ke masjid, apa kata Imam Ghazali? Dia mengajarkan kita doa di sini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Bahwasanya aku mengharapkan pada Engkau itu sebagaimana orang-orang yang banyak berharap pada Engkau gitu. Wa bihaqqir raghibina ilaik, begitu juga orang-orang yang hendak menginginkan atau memiliki apa yang diinginkan gitu kan padamu, mengharapkan sesuatu yang mengharap padamu gitu. Wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik, dan juga dengan perjalanan saya ini gitu kan. Jalannya saya ini kepadamu ya Allah gitu kan. Inni lam akhrud asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a maradatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an tudkhilanil jannata wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nah, di sini disebutkan syaratul kamal lagi dari salat di dalam baris ini. Coba kita baca satu-satu ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Ya Allah, aku memohon berdasarkan apa yang orang-orang meminta kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan juga sebagaimana orang-orang yang memang berharap kepadamu, bihaqqi mamsyaya hada ilaik. Ya Allah, sesungguhnya dan juga dengan jalanku kepadamu ini ya Allah gitu. Fa inni lam akhruj asyaran wala bataran. Sungguhnya saya ini keluar kepadamu ya Allah, bahwasanya saya ini menghadap kepada Engkau ya Allah, itu bukan karena sebuah keburukan, bukan suatu tujuan yang buruk, dan juga bukan suatu yang gerusuh dan juga tidak menghancurkan ya Allah gitu. Tidak menghancurkan orang lain, dalam artiannya asyaran itu adalah suatu perbuatan buruk yang dimana memiliki apa memiliki yang berbuat dan juga objek, ini adalah syar ya, yang dimana ini pelaku dan ini fa'il, ini maf'ul, ini namanya syar. Ini namanya dampak kepada orang lain gitu kan. Syar wala bataran, atau sering kita sebut dengan keluar untuk membuat onar gitu. Wala riya'an wala sum'atan, dan ini juga aku keluar itu bukan untuk riya dan juga bukan untuk sum'ah. Nah, yang dimana kita katakan sebelumnya ya, di dalam kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya hubungan manusia ini memiliki hubungan vertikal dan hubungan horizontal, atau sering disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Di sini bentuk daripada kekonsekuensian Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini, bahwasanya apa? Bahwasanya di dalam kita pergi ke masjid, yang dimana zikir kita kepada pergi sebelum melangkahkan kaki ke masjid itu, kita diajarkan apa? Ya Allah, sungguhnya saya ini keluar tidak untuk menyiksa orang lain ya, wala asyaron wala bataron wala riya'an wala sumatan, dan juga tidak untuk menyiksa diri saya sendiri ya Allah.
Itu inti daripada yang diinginkan di sini, bahwasanya sungguhnya saya keluar ini hanya untuk Engkau ya Allah, gitu kan. Bukan merusak hubungan vertikal dan juga bukan merusak hubungan horizontal. Tuh. Hubungan horizontal sesama manusia dan juga bukan riaan atau bukan hanya karena orang, bukan karena pujian, tapi aku memang keluar karena Engkau ya Allah, gitu kan. Ini Imam Ghazali mengajarkan kita untuk apa? Untuk ikhlasun niyah di sini di dalam doa ini. Bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. Bahwasanya aku keluar ini, keluar pergi ke masjid menghadap Engkau ini ya Allah, itu bentuk sebuah ketakutanku kepadamu ya Allah, bentuk ketakwaanku padamu ya Allah, wa ibtigha'a mardatik, dan juga yang kuinginkan adalah keridhoanmu ya Allah. Gitu kan kata Imam Ghazali diajarkan di sini. Bahwasanya kenapa kok ridho itu yang kita inginkan gitu. Ini ulama sufi yang sering disebutkan ya, bahwasanya ibtigha amardatillah itu sebenarnya apa yang diinginkan. Itu adalah implementasi mardatillah, keridhaan Allah itu adalah sebuah bentuk implementasi dari syair Abu Nawas yang sering kita dengar ya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, aku ini sesungguhnya bukan ahli surga, ilahi lastu lil firdausi ahla. Bahwasanya aku ini bukan penghuni surga, tapi juga aku tidak kuat di neraka ya Allah, gitu kan. Maka terus apa solusinya? Ridha Allah, gitu kan. Ridha Allah, karena ridha Allah kalau sudah membersamai kita, gitu kan. Mau di neraka pun itu apinya tidak mempan, dan itu sudah terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Ketika kita misalnya masuk ke dalam neraka, kemudian kita bersama dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah kepada api? Kuni bardan wa salaman ala ibadi hada. Hai api, jadilah dingin dan juga jadilah keselamatan kepada hamba yang aku ridhoi ini, gitu. Wah, Ustadz, berarti antum ini nyuruhnya kita masuk neraka? Enggak ada, gitu. Ini hanya perumpamaan, permisalan saja, gitu. Bahwasanya itu adalah permisalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang memang tidak mungkin orang masuk neraka dalam ridha Allah, itu tidak mungkin, karena dia masuk neraka karena memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya ini permisalan saja, perumpamaan, gitu ya. Bahwasanya ridha Allah lah sebenarnya yang kita cari, bukan pujian dari manusia dan juga bukan untuk biar manusia memuji kita, karena memang idealnya manusia itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak melayang, itu biasa aja, take easy gitu. Ya, ambil santainya saja gitu kan. Bahwasanya kita ini memang tidak bisa selamat dari lidah manusia, gitu. Maka yang kita inginkan adalah apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena emang lidah manusia ini nggak ada yang bisa selamat dari dia, gitu. Bahkan Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin saja dibilang tukang sihir, Allah dibilang punya anak, seperti itu kan. Memang lidah manusia ini macam-macam gitu. Maka apa kata Imam Ghazali di sini? Fa as'aluka an tunqidhani minan nar. Ya Allah, maka aku mohon padamu ya Allah untuk menyelamatkanku dari api neraka. Wa antudkhilani al-jannata, dan masukkan aku ke dalam surga. Di mana kata mardo ridho Allah ini yang menjadikan kita selamat dari api neraka dan juga masuk surga, karena apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa antaghfira li dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya ya Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu pembahasannya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika ada pertanyaan, silahkan. Mungkin atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan kajian ini sampai di sini dulu ya. Bagaimana? Memang tidak ada pertanyaan? Jelas Ustadz, wadih dan Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbina ikrimkum ya Umi. Semoga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, karena memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na
نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا وجه سيدنا محمد وألحقنا بسيدنا محمد حالا ومآلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وذنوب لمن حق له علينا يسر أمورهم يا الله ووفقهم لما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي الأمين وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutupkan kajian sampai di sini dulu. Dan saya lalu Muhammad Faldi Alhamda. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu salah ucap atau salah kata, memang karena kekurangan kami sebagai manusia ya, mungkin ada salah kata, salah ucap, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz.